Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih-Mu indah dalam kehidupan kami, Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Oh, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih-Mu sungguh nyata dan indah dalam kehidupan kami, Tuhan. Hari ini kami mendengarkan suara-Mu melalui renungan hari ini. Tuhan berbicara kepada kami dan ajar kami mengerti dan memahami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 10 Desember 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan apa yang kita pilih. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Mazmur pasal 73. Dan pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam 2 Timotius pasal 1 sampai pasal yang keempat. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam Mazmur 73 ayat 26, demikian firman Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. 150 pasal kitab Mazmur ditulis oleh Daud, Asaf, Bani Korah, Musa, Salomo, Heman, dan Etan. Sementara Asaf menulis 12 pasal, yakni pasal 50, 73 sampai 83, yang akan dipelajari saat ini yang berasal dari Mazmur yang ditulis oleh Asaf pada pasal 73. Asaf berasal dari suku Lewi yang diangkat Daud menjadi pemimpin untuk memainkan instrumen musik di bait Allah, pemimpin pujian, dan mempersiapkan pujian bagi Allah pada setiap ibadah. Pada pasal 73 kitab Mazmur ini akan dipelajari beberapa pokok penting. Yang pertama, Allah baik bagi orang yang tulus dan bersih hati dalam ayat yang ke-1. Manusia yang telah jatuh ke dalam dosa tidak dapat memungkiri bahwa Allah itu baik. Karena kebaikannya, Ia mencipta langit, bumi, dan segala isinya. Ia mencipta manusia menjadi sasaran utama kebaikannya. Setelah mencipta karena kebaikannya, Ia menempatkan mereka pada Taman Eden.
Karena kebaikannya Allah mempertemukan Adam dan Hawa pada Taman Eden yang indah, memberkati mereka dan berfirman kepada mereka untuk beranak cucu. Dengan cara demikianlah manusia ada sampai saat ini. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, akibat yang sepatutnya ditimpakan kepada mereka adalah hukuman kekal. Manusia telah berupaya untuk menepis dosa yang terdapat dalam kehidupannya, tetapi manusia berdosa tidak sanggup membuangnya. Karena kebaikannya, Allah mengirim sosok yang tidak berdosa untuk mengambil dosa manusia. Hanya dengan cara demikian, manusia diperkenankan untuk memiliki hidup yang kekal. Hal itu ia lakukan karena kasih-Nya kepada manusia. Lalu yang kedua, orang yang tergelincir karena cemburu pada pembual dalam ayat 2-12. Sejatinya, siapapun tidak perlu cemburu pada orang-orang yang melakukan kecurangan, membual, dan atau menipu untuk memperoleh kepentingan diri sendiri. Dengan cara demikian, ia mengambil paksaan hal-hal yang tidak sepatutnya ia miliki. Pada suatu saat nanti, ia akan mengembalikan hal-hal yang tidak patut ia miliki karena dahulu ia mengambilnya secara paksa. Mereka beranggapan akan sia-sia jika mereka selalu berupaya untuk mempertahankan hati yang bersih. Mereka akan tetap menjadi orang miskin jika mereka selalu berlaku jujur. Sejatinya, mereka sedang berjalan menuju kebinasaan dalam ayat 13-20. Lalu yang keempat, ketika hati merasa pahit, pinggang terasa ditusuk, dan dungu, tetapi aku tetap dekat dengan Tuhan. Dalam ayat 21-23. Permasalahan yang dihadapi orang percaya tidak patut dijadikan menjadi alasan untuk menjauh dari Tuhan. Tetapi hendaknya dipahami, jika semakin menjauh dari Tuhan, seseorang akan menjadi semakin lemah dalam menjalani kehidupan. Hidup akan semakin kehilangan semangat, karena sukacita yang dari Tuhan itulah kekuatan orang-orang percaya. Berhubungan dengan Tuhan terus-menerus akan membedakan cara hidup orang-orang percaya dari orang-orang yang kurang percaya kepada Tuhan. Manusia menjadi makhluk yang hidup karena hembusan rohnya dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. Hal itulah sebagai tanda bahwa kehidupan manusia harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, pemberi kehidupan. Kehidupan akan lebih bahagia jika menggantungkan harapan kepada Tuhan. Sebaliknya, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan tidak akan memiliki dasar hidup yang kokoh dalam menjalani kehidupan. Setiap orang tidak percaya kepada Tuhan, khususnya saat menghadapi kematian, tidak akan memiliki pegangan yang kuat. Mereka akan tidak memiliki pegangan apa-apa yang dapat menguatkan perjalanan mereka. Lalu yang kelima, Tuhan menuntut kehidupan mereka untuk sampai pada kemuliaan. Dalam ayat 24, setiap orang perlu menghayati citra dirinya di hadapan Tuhan dan sesamanya. Dalam Yesaya 43 ayat 4. Seringkali orang-orang melakukan hal-hal buruk karena mereka tidak menghayati bahwa dirinya adalah orang yang berharga, mulia, dan dikasihi oleh Tuhan. Seseorang yang memahami dirinya berharga, mulia, dan dikasihi oleh Tuhan akan menjaganya sebaik mungkin. Dirinya yang berharga, mulia, dan dikasihi oleh Tuhan akan mengembangkan potensi dirinya sebaik dan semaksimal mungkin. Konsep diri seperti ini perlu ditanamkan dalam diri dan dalam kepribadian anak-anak muda dari zaman ke zaman. Seringkali mereka tidak mendapat pembelajaran penting tentang konsep diri yang benar, kuat, dan sepatutnya. Jika konsep diri yang benar dan kuat disampaikan terus-menerus, mereka akan memiliki pertumbuhan kepribadian yang baik dalam menjalani kehidupan. Hanya dengan cara demikian, setiap orang akan mampu berkata, "Hanya Tuhan yang ada padaku di surga, dan tidak ada yang kuharapkan di bumi selain Engkau." Dalam ayat 25. Lalu yang keenam, sekalipun daging dan hatiku habis lenyap, tetapi Allah tetap menjadi bagianku selama-lamanya. Dalam ayat 26. Pernyataan Asaf ini menyimpan makna
yang sangat mendalam. Asaf menyadari dagingnya berasal dari tanah. Saat meninggal, tubuhnya akan kembali kepada tanah asalnya. Tetapi selain tubuhnya terdapat unsur yang lain yang berasal dari Allah, yakni rohnya. Ia menyadari bahwa rohnya tidak akan habis, rohnya tidak akan lenyap, tetapi akan kekal selamanya. Hal inilah yang mendorongnya untuk berkata, "Tetapi bagianku selama-lamanya adalah Allah." Dalam dunia ini, manusia tidak akan mendapat bagian apa-apa, karena pada suatu saat nanti, manusia akan kembali menjadi tanah. Roh yang Tuhan berikan kepada manusia sejak pada awalnya, yang akan merasakan kebersamaannya dengan Tuhan yang kekal selama-lamanya. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk perenungan hari ini ya Bapa. Ajarlah kami dan bawalah kami selalu untuk mengerti bahwa pada saat ada persimpangan jalan, kami tetap memilih Engkau dan tetap berseru kepada Tuhan. Tidak ada yang pilihan-pilihan lain selain Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan, kami hingga kami dipanggil oleh Engkau, kami tetap memilih-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Bapa, biarlah firman ini menjadi rema bagi kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.